Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat diwajibkannya berpuasa. Syurutu wujubis shaum, syarat diwajibkannya berpuasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajibas shaum. Yaitu apabila terpenuhi ini syarat-syarat maka wajib bahwa untuk orang tersebut berpuasa. Wa hiya khamsatun, ada 5. Yang pertama al-islamu, pertama Islam. Maka fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka tidak diwajibkan berpuasa bagi orang kafir di dunia. Namun nanti di akhirat dia akan terkena tuntutan di akhirat. Sementara di dunia mereka tidak wajib. Kita orang Islam yang berwajib melaksanakan berpuasa. Wa amal murtad, sementara orang yang murtad yang keluar dari agama Islam, fayajibu alaihil qadau idza raja'a ilal islami taglizan alaih. Sementara buat orang murtad maka wajib bagi dia untuk mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan ketika dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Maka harus dihitung tuh semenjak kapan dia murtad, berapa banyak puasa yang dia tinggalkan, berapa banyak sholat yang dia tinggalkan, maka dia wajib melaksanakan qadha. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah at-taklif. Taklif itu yaitu ayyakuna baligan aqilan, yaitu yang biasa kita bilang sebagai akil balig, sudah berakal, yaitu bisa tamyiz, bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang bersih, yang kotor, dan juga baligan, sudah mencapai umur, cukup umur, yaitu kalau laki-laki dengan syarat sudah mimpi keluar air mani ketika mimpi, dan juga perempuan sudah haid. Dan batas umur untuk laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun komariah. Maka karena itu perlu kita pahami, kita tahu tahun berapa kita lahir, tahun komariah, untuk menghitung. Jangan sampai sudah terlewat dari 15 tahun komariah tapi syamsiahnya belum lewat, terus kita pikir belum balik, padahal sudah terkena. Ada selisih sekitar 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan atau 2 bulan perbedaan antara komariah dengan syamsiah. Nah, yang seperti ini harus kita pahami agar selisih 1 atau 2 bulan tersebut kita tidak terkena hukum meninggalkan kewajiban. Karena ketika umur 15 tahun komariah kita sudah terkena kewajiban, baik sholat, puasa, dan lain-lain. Itu kalau sudah akil balik. Sementara untuk sobi atau anak kecil, fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bisawmi li sab'in sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqah. Maka buat anak kecil, maka ketika dia umur 7 tahun wajib bagi walinya untuk memerintahkan dia melaksanakan berpuasa dan memukul dengan pukulan sayang, bukan memukul untuk menyakiti, ketika berumur 10 tahun apabila dia meninggalkan puasa, kalau dia dalam keadaan mampu. Artinya kalau umur 10 tahun dan dia dalam keadaan mampu berpuasa dan dia tinggalkan puasanya, maka walinya wajib seperti sholat, memukul dia dengan pukulan mendidik, pukulan yang penuh dengan kasih sayang. Lalu syarat yang ketiga yaitu al-itaqah. Apa itaqah? Al-qudratu alaih, harus mampu melaksanakan puasa. Wal itaqatu takunu hisan wa syar'an. Kemampuan ini dilihat dari sisi syariat dan juga dari sisi perkiraan atau perasaan. Maksudnya perasaan itu dilihat. Hisan, apa yang hisan? Fala yajibu ala syekhil harimi wal maridil ladzi la yarju bur'uhu. Jadi buat orang apabila dikatakan mampu, kalau fisiknya mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi orang tua yang sudah sangat tua. Orang tua yang sudah sangat tua yang tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Apabila ditinggalkan, maka dia hanya membayarkan fidyah. Sementara yang boleh meninggalkan juga adalah al-marid, orang yang sakit. Yang sakit yang kemungkinan tidak mungkin lagi kembali sehat. Jadi orang yang sudah divonis sakit yang tidak mungkin sehat, dan apabila kalau dia sakit itu melaksanakan puasa, maka akan membahayakan dirinya, maka sudah tidak wajib lagi dia berpuasa. Maka bisa diganti dengan fidyah. Lalu secara syariat, kemampuan secara syariat yaitu fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Maka tidak wajib bagi perempuan yang sedang haid dan juga sedang nifas.
Secara syariat kalau perempuan sudah sedang haid dan nifas, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Lalu syarat yang keempat yaitu as-sihhah. Fala yajibu 'alal marid. Syarat yang keempat adalah sehat. Yang berpuasa harus yang sehat. Sementara orang yang sakit maka tidak wajib berpuasa. Wa dhabitul maridil mubih lil fitri, maka penjelasan definisi daripada orang yang sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka apa? Wallazi yukhafu minhul halaku au ta'akhkharus syifa'u au ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum. Maka secara syariat siapa sih yang dibolehkan, orang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa? Yaitu pertama, orang yang dikhawatirkan kalau dia berpuasa maka akan mencelakakan dirinya. Misalnya orang punya penyakit yang kalau dia tidak makan, ada masukan asupan sedikit pun, baik itu berupa makanan minuman, maka dia akan celaka. Atau dia akan memperlambat kesembuhannya. Jadi lama sembuh, mestinya sembuh dalam seminggu, karena puasa dia sembuh lebih lama lagi. Maka tidak wajib dia berpuasa. Namun wajib mengqadha kalau dia masih mampu. Tapi kalau tidak mampu seperti yang tadi di atas, maka cukup fidyah. Atau ziyadatul marad, atau jika dia berpuasa maka bertambah sakitnya, maka boleh dia tidak berpuasa. Lalu syarat yang kelima yaitu al-iqamah, yaitu dalam keadaan mukim. Mukim itu artinya dia berdiam di satu tempat. Fala yajibu al musafir, maka tidak wajib berpuasa bagi musafir. Tapi musafir yang mana? Musafir alladzi safaru safaran tawilan, orang yang bermusafir lebih lama atau lebih jauh daripada 82 km. 82 km mubahan, yaitu musafir yang mubah, yang dibolehkan secara syariat. Sementara kalau musafir yang tidak dibolehkan secara syariat, misalnya dia musafir pergi dalam rangka sebagai kurir narkoba, dalam berbuat maksiat dan lain-lain, misalnya niatnya musafirnya mau berbuat maksiat, maka dia tidak diwajibkan untuk tidak dibolehkan dia berbuka ketika musafir, walaupun dia sedang musafir, walaupun dalam keadaan berat. Namun karena perjalanannya adalah perjalanan yang yang maksiat, tidak mubah, maka tidak boleh dia berbuka. Yang dibolehkan adalah perjalanan yang mubah. Wa yashtaratu li jawazil fitri fi safar ay yusafira qabla tulu'il fajar. Maka namun ada syaratnya lagi, yang dibolehkan musafir berbuka yaitu orang yang keluar dari rumahnya sebelum fajar atau sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Jadi kalau yang baru berangkat dari rumahnya walaupun perjalanannya lebih dari 82 km, namun dia keluar rumah setelah subuh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Yang dibolehkan adalah orang yang keluar dari rumahnya, keluar dari batas kotanya, yaitu setelah sebelum waktu subuh. Jadi sebelum subuh dia sudah berangkat dari rumah, sudah keluar dari batas kota, maka dia boleh berbuka ketika di perjalanan. Sementara kalau untuk orang yang keluar dari rumahnya atau keluar dari batas kotanya setelah subuh, maka dia tidak perbolehkan berbuka ketika musafir walaupun perjalanannya lebih daripada 82 km. Wal afdalu shaum lil musafir in lam yashaqu alaih. Maka yang paling afdal bagi musafir adalah dia berpuasa kalau tidak memberatkan. Kan kalau perjalanan kita walaupun 82, kadang-kadang perjalanannya ringan, tidak berat, seperti naik pesawat, ya kan, atau naik kereta api. Nah, perjalanan-perjalanan tersebut atau naik mobil misalnya melalui jalan tol yang cukup lengang, cepat, walaupun jaraknya lebih dari 82, tapi waktunya tidak terlalu lama dan juga tidak memberatkan, maka yang afdal adalah dia berpuasa. Fa in syaqqa fal fitru afdal. Maka kalau misalnya hal itu memberatkan, maka yang afdal adalah dia berbuka. Maka dia melaksanakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia statusnya dalam keadaan musafir. Nah, inilah syarat wajib berpuasa. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.